Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tatta'un nuzulam min ghafurir rahim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin pada malam hari ini telah sampai pada bab istiqomah. Istiqomah itu bahasa Arab yang sudah sangat populer, sering kita sebut-sebut dalam ucapan sehari-hari. Adapun maknanya, qaulal ulama, para ulama telah berkata, maknal istiqomati luzumu ta'atillahi ta'ala, bahwa maknanya istiqomah itu adalah seseorang yang senantiasa taat kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi istiqomah itu bahasa Jawanya ajek, atau dengan kata lain aktivitas yang dilakukan secara rutin, kontinu. Nah, itu namanya istiqomah. Kemudian dalam hal apa kita harus istiqomah? Tentunya yang pertama dalam hal akidah. Ketika kita telah menyatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, maka pernyataan itu harus terus ada dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Sekali Allah tetaplah Allah, tidak boleh kemudian gonta-ganti ya. Maka keyakinan kita terhadap Allah itu agar semakin kuat harus didukung dengan ilmu ya. Iman itu kalau tidak didukung oleh ilmu itu gampang goyah. Ada kejadian apa gitu sudah langsung berubah. Makanya iman harus didukung dengan ilmu. Kita harus terus menambah ilmu pengetahuan yang terkait untuk memperkokoh iman, agar iman kita menjadi iman yang istiqomah. Kemudian setelah kita istiqomah dalam masalah akidah, kita juga harus istiqomah dalam hal ibadah. Nah, ibadah ini ada yang waktunya telah ditentukan, ada yang waktunya bisa dilakukan kapan saja. Ibadah yang waktunya ditentukan oleh Allah, contohnya adalah pelaksanaan rukun Islam yang 5. Itu waktunya sudah ditetapkan oleh Allah. Kapan kita harus sholat, kapan kita harus bayar zakat, puasa, bahkan untuk haji itu yang sudah Allah tetapkan tidak hanya waktunya, tapi juga tempatnya. Tapi ada juga ibadah-ibadah lain yang waktunya tidak ditentukan oleh Allah, sehingga bisa dilakukan kapan saja. Maka kita harus berupaya, pertama istiqomah dalam akidah, kedua istiqomah dalam ibadah. Untuk ibadah yang ditentukan waktunya itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi ya, sudah baku, sudah tidak bisa diubah. Adapun untuk ibadah yang tidak ditentukan oleh waktunya oleh Allah, nah itu kita bisa melakukan kapan saja. Nah, untuk ibadah yang bisa dilakukan kapan saja, itu pun kita berupaya agar dilakukan secara istiqomah. Karena keuntungan orang istiqomah itu gini, Pak ya, walaupun sebenarnya itu bukan ibadah wajib, ibadahnya statusnya sunnah, tapi kalau dilakukan terus-menerus secara rutin, kontinu, itu kalau suatu saat kita berhalangan kemudian kita tidak bisa melakukannya, kita tetap dapat pahalanya
ya. Tapi syaratnya harus istiqomah dulu. Contohnya kayak Bapak sholat berjamaah, ya. Berjamaah itu kan status hukumnya tidak sampai fardu ain. Tapi kok Bapak bisa istiqomah 5 waktu selalu berjamaah. Terus suatu saat karena ada udzur Bapak tidak bisa berjamaah. Nah, itu walaupun Bapak tidak hadir berjamaah tetap dapat pahala jamaah. Itu untungnya kalau sudah istiqomah. Begitu juga untuk amalan-amalan sunnah yang lain, ya. Apakah itu baca Quran, zikir, termasuk mengaji. Ya, ngaji seperti ini kalau Bapak sudah istiqomah, suatu hari kan ada udzur kemudian Bapak tidak bisa hadir, tetap dapat pahalanya orang ngaji. Itu keuntungan istiqomah. Jadi walaupun suatu saat karena ada halangan kita tidak bisa melakukannya, kita tetap dapat pahalanya. Karena seandainya tidak ada halangan kita pasti melakukannya. Itu namanya istiqomah, ya. Jadi sekali lagi yang kita harus istiqomah pertama dalam hal akidah, yaitu dalam hal menuhankan Allah, itu harus dipegang teguh, diperkokoh, diperkuat dengan ilmu supaya keyakinan kita tidak gampang goyah. Kedua, dalam hal ibadah yang wajib yang sudah ditentukan waktunya juga kerjakan tepat pada waktunya. Yang ketiga, untuk amal-amalan soleh yang status hukumnya sunnah, usahakan juga istiqomah. Terlebih ketika kita sudah usianya di atas 40 tahun, itu harus sudah berupaya untuk istiqomah, Pak. Ya. Mengapa? Karena kita tahu umat Nabi Muhammad itu umurnya pendek-pendek, ya. Umurnya pendek-pendek bila dibanding dengan umurnya umat-umat terdahulu. Maka pertanyaannya kalau kita sampai umur di atas 40 tahun terus sholat aja belum bisa istiqomah, terus kapan lagi? Ya, kapan lagi? Umur sudah 40 tahun, sudah 50 tahun, sudah 60 tahun, tapi masih juga belum istiqomah. Pertanyaannya sampai kapan? Ya, sampai kapan kita mau istiqomah? Terus anehnya, kalau doa itu selalu minta dikasih umur panjang. Nah, pertanyaannya umur panjang kalau tidak dipakai untuk ibadah dengan istiqomah terus untuk apa? Ya, karena orang yang dikasih umur panjang itu ya kemungkinannya dua. Pertama, kalau dia istiqomah bisa menambah pahala, tapi kalau tidak istiqomah hanya sekedar nambah dosa. Semakin tambah umurnya cuma semakin tambah dosanya, kan ya rugi kan, ya. Makanya mari, ya, kita berupaya untuk menjadi orang-orang yang istiqomah dalam beribadah, karena kita sadar umur kita ini seandainya kita tahu jatahnya, maka sesungguhnya umur kita itu berkurang, setiap saat berkurang, setiap detik berkurang. Maka kalau kemudian ibadahnya tidak ditingkatkan, ya kita akan termasuk orang yang rugi, ya. Makanya masalah waktu itu di dalam Al-Quran semuanya digunakan untuk bersumpah oleh Allah. Mulai wadduha demi waktu duha, wal fajri demi waktu subuh, ya. Kemudian wan nahari demi waktu siang, wal asri demi waktu sore, wal laili demi waktu malam. Semua waktu oleh Allah digunakan untuk bersumpah karena mengingatkan kepada kita betapa pentingnya sebuah waktu, ya. Waktu itu ada 3, yang sudah berlalu, yang sedang kita jalani, dan yang akan datang. Itu dari 3 waktu itu yang menjadi milik kita itu cuma 1, Pak. Yang sudah lewat tidak bakalan kembali. Yang belum datang, jangan-jangan umur kita tidak nyampe. Jadi hanya saat inilah waktu yang kita miliki. Maka jangan biarkan sedetik, semenit, 1 jam berlalu tanpa bernilaikan ibadah. Karena ada ibadah yang bisa kita lakukan setiap detik, setiap menit, setiap jam. Ya, berulang-ulang kami sampaikan, mari berupaya setiap tarikan nafas kita itu disertai dengan dzikrullah. Setiap detak jantung kita sertai pula dengan dzikrullah, dengan istiqomah. Harapannya nanti sewaktu-waktu nafas kita berakhir, menghembuskan nafas terakhir,
karena biasa zikrullah nanti juga zikrullah. Jantung kita yang kita sertai dengan zikrullah nanti sewaktu saat berhenti berdetak juga dalam keadaan zikrullah. Sekali lagi itu semuanya adalah syaratnya harus istiqomah. Ya, istiqomah. Maka mari kita belajar istiqomah. Nah, di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah untuk istiqomah dan keuntungan orang yang istiqomah. Di antaranya qaul Allah Ta'ala, Allah telah berfirman, fastaqim kama umirta. Fastaqim maka istiqomahlah kalian kama umirta sebagaimana kalian diperintahkan. Jadi Rasulullah saja Pak itu oleh Allah masih disuruh untuk istiqomah. Apalagi kita yang cuma umatnya. Wa qala ta'ala, kemudian Allah juga berfirman dalam ayat yang agak panjang ya. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Summastaqamu, kemudian dia istiqomah. Setelah dia meyakini bahwa Tuhannya Allah, kemudian keyakinan itu dipegang teguh, dijaga ya, jangan sampai terlepas. Itu namanya istiqomah. Maka tatanazzalu alaihimul malaikatu, malaikat akan turun menemui mereka sambil membawa berita gembira. Berita gembira buat orang yang istiqomah bertuhankan Allah. Apa berita gembira yang dibawa oleh malaikat itu? Pertama, alla takhafu, jangan khawatir ya, jangan takut. Takut itu terkait dengan sesuatu yang akan terjadi Pak ya. Namanya takut itu terhadap sesuatu yang akan terjadi. Nah, bagi orang mukmin apa yang ditakutkan? Pertama, takut kehilangan iman. Itu yang paling pokok ya. Kalau cuma kehilangan duit, kehilangan harta, kehilangan jabatan, tidak perlu takut-takut amat. Yang paling bahaya adalah apabila kita ini kehilangan iman. Maka setiap Jumat kita selalu diingatkan oleh khotib, dan ini menjadi rukun khutbah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Karena iman Islam itu bisa lepas, bisa hilang kalau tidak dijaga ya. Maka yang paling kita takutkan adalah apabila kita kehilangan iman. Nah, maka kalau orang itu istiqomah, dijamin imannya tidak akan hilang. Kalau imannya sudah tidak akan hilang, nanti untuk selanjutnya itu sudah lebih mudah ya. Jadi kuburnya akan menjadi taman dari taman surga. Saat dihisab akan dihisab dengan yang mudah. Saat ditimbang, amal solehnya lebih berat daripada amal keburukannya. Saat melewati sirat akan secepat kilat, dan seterusnya. Itu kuncinya kalau sudah mati dalam keadaan membawa iman. Nah, maka yang paling kita takutkan adalah apabila kita kehilangan iman. Karena iman itu bisa hilang. Iman maka harus dijaga, dipupuk, dikokohkan dengan ilmu. Wala tahzanu, dan janganlah bersedih. Nah, kalau sedih itu terkait dengan sesuatu yang sudah berlalu. Sedih meninggalkan keluarga, sedih harus berpisah dengan orang-orang yang dicintai. Ya, itu sedih. Nah, jaminannya untuk orang yang imannya telah istiqomah itu terbebas dari takut dan juga terbebas dari sedih. Kenapa? Kalian tidak perlu sedih, asalkan sama-sama beriman, kalian nanti di akhirat akan dipertemukan lagi. Ya, suami istri itu di akhirat ketemu lagi. Orang tua dan anak di akhirat juga ketemu lagi, ngumpul bersama-sama di surga. Tapi syaratnya apa? Sama-sama beriman. Imannya istiqomah. Nah, kalau yang satu imannya hilang, ya nanti di sana nggak ketemu, ya nggak ketemu. Nah, wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Berita gembira yang ketiga kata malaikat tadi, bergembiralah dengan surga yang kalian sudah dijanjikan.
Jadi masih di dunia itu oleh malaikat sudah dikasih tahu, kamu tidak usah takut, tidak usah bersedih, bergembiralah karena surga yang dijanjikan oleh Allah sudah disediakan. Ini keuntungan istiqomah. Berikutnya kata para malaikat tadi, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami para malaikat adalah pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Orang yang imannya istiqomah akan selalu dilindungi Allah melalui para malaikatnya. Dan perlindungan itu mulai di dunia sampai di akhirat. Makanya sudah tidak perlu takut lagi, ya, karena sudah dijamin aman, dilindungi oleh utusan Allah. Ya, malaikat yang diutus oleh Allah untuk melindungi orang-orang yang imannya istiqomah, dan itu sejak di dunia sampai di akhirat. Berikutnya, walakum fiha ma tastahi anfusukum, dan kalian ketika sudah ada di surga itu akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Ya, apa yang kalian inginkan semuanya setelah tersedia. Dan kenikmatan di akhirat atau di surga itu tidak ada batasnya. Beda dengan di dunia, Pak. Semua kenikmatan di dunia itu ada batasnya, ya. Ada masa-masa kita bosen. Makan itu terasa enak kalau perut kita lapar. Ya, tapi kalau sudah perutnya kenyang suruh makan menjadi tidak enak. Tidur itu nyenyak kalau masih ngantuk. Ya, kalau udah nggak ngantuk suruh tidur juga nggak bisa. Minum terasa segar kalau masih haus, tapi kalau sudah nggak haus suruh minum juga nggak segar. Pokoknya semua, ya, kenikmatan dunia ini ada batasnya. Kemudian menyukai sesuatu itu juga ada batasnya. Mungkin ketika barang itu masih baru diproduksi, apalagi masih langka, Bapak sangat menyukainya. Tapi ketika sudah banyak model-model yang lebih baru dan lebih canggih, akhirnya yang lama dibuang. Nah, termasuk istri itu sebenarnya juga bosan juga kadang-kadang. Ya, cuma kan tidak bisa gonta-ganti aja, harus dipertahankan. Gitu ya. Kalau nuruti bosan bisa juga bosan, karena memang itulah sifat dunia. Ya, dunia itu semua kesenangannya, semua kenikmatannya ada batasnya. Beda dengan di akhirat, Pak. Di akhirat tuh kenikmatan itu nggak ada batasnya. Sehingga tidak ada ceritanya bosan, itu tidak ada. Ya, yang sering saya contohkan itu misalkan di surga kita menikmati buah pisang, kita ambil satu sisir misalnya. Dari satu sisir itu kita ambil satu, kita kupas terus kita makan. Itu gigitan pertama sudah enak. Nanti gigitan kedua lebih enak lagi. Terus habis satu ngambil pisang yang kedua, rasanya udah ganti lagi, lebih enak lagi dan seterusnya. Ya, jadi itulah salah satu cerita tentang, ya, langgengnya nikmat surga. Tidak ada yang membosankan. Nah, kalau di dunia sehebat apapun, ya, pasti ada saat-saat kita bosan. Walakum fiha ma tad'un, dan di dalam surga bagi kalian juga disediakan apa yang telah Allah janjikan. Nah, kesemuanya itu nuzulam min ghafurir rahim, satu kehormatan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kemudian waqala ta'ala, di ayat yang lain Allah juga berfirman, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini redaksinya beda tapi maknanya hampir sama, ya. Innalladzina, sungguhnya orang-orang qaulu yang mereka mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Sumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Fala khaufun alaihim, maka tiada rasa takut baginya. Walahum yahzanu, dan tidaklah mereka bersedih. Ulaika ashabul jannati, mereka itulah penghuni surga. Ya. Jadi kalimatnya itu penghuni surga, bukan dimasukkan surga, tapi memang penghuni. Nah, beda loh, Pak. Ya. Jadi orang masuk surga itu ada yang memang penghuni surga, ada yang sebenarnya dia bukan penghuni surga tapi dimasukkan ke dalam surga. Kira-kira milih yang mana?
milih jadi penghuni, ya, milih jadi penghuni. Dan kita, Pak, kita orang yang beriman itu yang KTP kita, identitas kita itu penduduk surga. Kenapa? Karena kita semua ini keturunan Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu pertama kali diciptakan oleh Allah tinggalnya di surga. Maka asalkan kita imannya kepada Allah tadi istiqomah, itu digambarkan seperti orang yang sedang membawa kuncinya surga. Jadi setiap orang yang beriman itu sudah pegang kunci surga. Asalkan kuncinya nggak hilang, pasti masuk surga. Harus yakin, Pak. Jangan ragu-ragu apa iya, jangan begitu. Kadang-kadang soal promosi surga itu kita ini kalah dengan orang di luar Islam, ya. Di luar Islam itu kalau ada warganya meninggal, dia selalu berkata begini, dia telah tenang bersama papa di surga, gitu kan, yakin banget bahwa dia telah di surga. Nah, kita yang orang beriman, yang anak cucu Nabi Adam yang sah membawa kunci surga, malah kadang ragu-ragu apa iya ya. Nah, ini jangan seperti itu, harus yakin. Makanya iman itu harus dipupuk dengan ilmu supaya ya yakin, ilmu yakin, ainul yakin sampai hakul yakin. Kuncinya itu tadi, asalkan imannya kepada Allah istiqomah, sudah pegang kunci surga, maka pasti kita akan masuk surga. Ya, miftahul jannah la ilaha illallah. Ya. Sebentar kita setiap saat kan sudah la ilaha illallah. Ya. Maka la ilaha illallah ini jadikan zikir yang istiqomah, zikir yang rutin, supaya nanti saat mau meninggalkan dunia, kalimat terakhir yang kita ucapkan juga kalimat la ilaha illallah. Berarti sampai mati kunci surga kita tidak hilang. Nah, berbeda halnya kalau kemudian ternyata waktu mati kehilangan la ilaha illallah, itu sama saja dengan kehilangan kunci surga, sehingga tidak bisa masuk. Nah, kemudian khalidina fiha, penduduk surga itu kalau sudah masuk surga di dalamnya adalah selama-lamanya, tidak ada batasnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, yang kesemuanya itu Allah berikan sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan, yaitu amal soleh. Nah, jadi di dalam Al-Quran maupun hadis, Pak, itu kadang maknanya itu saling melengkapi. Kalau Al-Qur'annya berbicara tentang syariat, nanti di hadisnya berbicara tentang hakikat. Kalau di hadisnya berbicara tentang syariat, nanti Qur'annya berbicara tentang hakikat. Pokoknya gonta-ganti gitu. Berdasarkan ayat ini, orang masuk surga itu kan bima kanu ya'malun, disebabkan amal soleh yang mereka lakukan. Sehingga di masyarakat umum orang berpendapat orang masuk surga itu karena amal solehnya, gitu kan ya. Dan nanti dalam hadis ada keterangan yang beda, orang masuk surga bukan karena amal solehnya, tapi karena rahmat dari Allah, gitu. Maka kalau dipelajari kedua-duanya, digabung, saling melengkapi. Tandanya kalau orang itu dapat rahmat dari Allah, dia mau beramal soleh. Karena masing-masing orang diciptakan ya dan diberikan kemudahan untuk melakukan sesuai dengan apa atau untuk apa dia diciptakan. Kemarin dalam kajian Al-Hikam kan sudah kita bacakan hadisnya ya. Jadi pada mulanya sejak zaman azali, sebelum Allah menciptakan alam semesta, termasuk ketika Allah mau menciptakan manusia, itu dari awal Allah sudah tetapkan ini calon penghuni surga, ini calon penghuni neraka. Itu sudah Allah tetapkan, Pak. Dan kita tidak tahu, kita termasuk ditetapkan yang surga apa neraka. Tapi kemudian oleh Nabi dijelaskan, nanti orang itu akan diberikan kemudahan melakukan perbuatan sesuai untuk apa dia diciptakan oleh Allah. Artinya, kalau orang itu diciptakan oleh Allah untuk jadi penghuni surga, nanti di dunia akan dimudahkan beramal soleh. Diajak berbuat baik itu ya gampang, semangat. Nah, dengar ada pengajian ya semangat mengikutinya. Kenapa? Karena memang dimudahkan oleh Allah. Ya. Nah sebaliknya, untuk orang-orang yang
dari awal penciptaan oleh Allah memang disiapkan untuk calon penghuni neraka, dia juga akan dimudahkan melakukan perbuatan penghuni neraka. Jadi kalau diajak ibadah susahnya bukan main, tapi kalau diajak berbuat maksiat semangat. Wah, ini jangan-jangan tanda-tanda ini. Tanda-tanda. Nah, kemudian bagaimana kalau kita kadang semangat ibadah, kadang juga semangat maksiat? Fikti-fikti gimana itu? Ya bisa jadi nanti jadi penghuni surga tapi harus mampir dulu di neraka gitu. Ya, bisa jadi begitu. Tapi kalau bisa ndak usah mampir lah ya. Ndak usah mampir langsung aja gitu. Nah, jadi sekali lagi ya, berdasarkan firman Allah tadi itu bahwa seseorang kekal di surga jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang telah mereka lakukan. Tapi nanti di hadis itu Rasulullah menyatakan saya masuk surga bukan karena amal tapi karena kasih sayang dari Allah. Maka kalau digabung, tandanya orang yang dapat kasih sayang dari Allah dimudahkan beramal soleh sehingga dia bisa masuk surga. Nah, hadisnya saya bacakan. Wa an Abi Amr, dari Abi Amr, kila dikatakan Abi Amroh. Nah, bukan Abi Amr tapi Abi Amroh. Nama aslinya Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, Sufyan berkata, ya, Abi Amroh atau Sufyan bin Abdillah. Qala, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil Islam. Katakan kepadaku tentang Islam atau ajarkan kepadaku tentang Islam. Qaulan, dengan pelajaran, la as'alu, yang aku tidak bertanya, anhu tentang Islam, ahadan pada seorang, ghairaka selain engkau. Jadi sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, ajarkan kepadaku tentang Islam secara ringkas dan padat, yang aku tidak perlu bertanya lagi sama orang lain. Ini orang yang cerdas ini, karena sesuatu yang singkat dan padat itu kalau orangnya tidak cerdas kan tidak paham, harus diurai, harus dijelaskan. Qala, Rasulullah bersabda, kul, katakanlah olehmu, amantu billah summastaqim, aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Jadi kata Rasulullah, kalau pengen ajaran Islam yang singkat dan padat ya, dan tidak perlu bertanya lagi sama orang lain, cukup satu kalimat, aku beriman kepada Allah. Kemudian iman itu pegang teguh ya, dengan kata lain istiqomah dalam akidah. Rawahu Muslim. Satu lagi, ini hadisnya karena cuma dua ya. Wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, Abi Hurairah berkata, qala, telah bersabda sapa Rasulullah SAW, qoribu wasaddidu, qoribu, mendekatlah kalian kepada Allah dengan beramal soleh, wasaddidu, dan kuatkanlah akidah kalian, iman kalian, wa'lamu, dan ketahuilah, annahu, bahwasanya, layan jua, tidak akan selamat, sapa ahadun, seseorang, minkum, dari kalian semua orang-orang yang beriman, bi amali, sebab amalnya. Kata Rasulullah ini, ketahuilah sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan selamat disebabkan amalnya ya. Qalu, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, wala ana, ya termasuk saya pun juga tidak akan selamat disebabkan amal saya. Lalu gimana bisanya selamat? Illa ayyataghammadaniyallahu birahmatin minhu, kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku, wa fadlin, dan anugerahnya. Nah, ini hadis yang menjelaskan dari sisi hakikat ya. Kalau tadi Al-Qur'annya menjelaskan syariatnya, bahwa seorang masuk surga itu jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari amal soleh yang dia lakukan. Tapi kata Rasulullah, ternyata seseorang tidak akan selamat disebabkan amal solehnya, termasuk aku. Tetapi orang itu akan selamat disebabkan dapat limpahan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kemudian dua hal ini digabung, ya tadi itu tandanya orang itu dapat rahmat dari Allah, tandanya kalau orang itu diciptakan oleh Allah untuk calon penghuni surga, maka ketika hidup dunia dia diberikan kemudahan berbuat kebaikan,
dimudahkan berbuat amal soleh yang menjadikan dia bisa masuk surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.